Kita yang terdisplay di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tapi sejatinya ada Bu Iza dan satu lagi rekan dosen dan 3 mahasiswa, dalam tim kami. Alhamdulillah dalam bayangan saya di awal, ini cooperative learning yang saya maksud atau yang pernah saya terapkan nggak ya yang bakal kita implementasikan ke depan gitu. Karena di awal ketika kita kan belum punya informasi yang jelas ya waktu itu, tapi setelah barusan ada penjelasan dari Bu Ines, angka kegalauan telat masuk ini ya Bu ya. Mhm. Jadi tadi kalau saya menyimpulkan dari apa yang saya dapat, berarti kita kan akan melakukan suatu perubahan terhadap pembelajaran kita dari yang sebelum-sebelumnya mungkin yang belum begitu kooperatif menjadi lebih kooperatif sekarang ini dengan berbagai kegiatan yang akan kita rancang di RPP kita. Ini kebetulan sekolah kami kebetulan sudah menerapkan kurikulum Merdeka tahun kedua. Dan berjalan dengan program kita gitu ya terkait CL ini bersama dengan Bu Ines dan timnya dari UNES. Semoga kita semua bisa berkembang dan bertumbuh bersama, gitu, memahami lebih lanjut terkait bagaimana teori, kemudian praktek tertulis ya, karena kan ada di dalam buku, kemudian nanti bagaimana implementasinya di kelasnya masing-masing. Nah, hari ini kita memasuki FGD yang kedua. Pertanyaan nomor 1, bagaimana reading response 1 membekali Ibu Bapak untuk menulis reading response 2? Jadi kalau ditanyakan bagaimana reading response 1 membekali kami untuk menulis reading response 2, sebenarnya dengan memilih untuk merefleksikan apa yang sudah dibaca tersebut, itu membekali kita dengan pemahaman yang mendalam tentang apa yang dimaksud dengan individual accountability itu sendiri. Karena jantung hatinya CL itu terletak di situ. Ketika saya membaca sebagai informasi di grup FKM sendiri mungkin ada sekitar 1.500 ya, 1.500 pendidik yang terdiri dari guru dan dosen, sehingga ketika nanti Bu Sani dan Pak Diki memberikan presentasi atau sharing berbagi pengalaman, tentu memerlukan persiapan yang lebih matang, karena tidak hanya pada saat on time presentasi, live presentation, tapi nanti juga ada rekaman yang akan dilihat oleh rekan-rekan yang lain gitu. Jadi misalnya yang datang hanya 120 atau 150, tapi nanti yang menonton mungkin bisa. Pembuatan video penerapan CL dengan melibatkan mahasiswa prodi kami, dan di dalam pembuatannya kami sekali lagi mencoba mengisi apa yang belum Ibu Bapak tunjukkan begitu ya dalam penerapan CL di kelas masing-masing, dengan harapan agar Ibu Bapak mendapat gambaran yang lebih utuh gitu ya tentang penerapan pembelajaran kooperatif yang efektif. Itu yang kita rencanakan itu ternyata nggak cocok dengan waktunya, timingnya dengan yang ada di lapangan gitu. Itu makanya kemarin rencananya mau masuk di argumentatif atau di Hartarto di kalau nggak salah waktu itu exposition, jadi diceng lagi ke naratif karena waktu itu yang ada cuma naratif. Kemudian saya juga mau curhat juga dikit Bu. Ketika melakukan ini sebenarnya banyak hal-hal yang saya pelajari justru setelah setelah mengerjakan yang Do it now.
Okay, you've decided your best answer, right? You've picked one that is the best to answer my question. You ready? Yes. Yay. So the question is, what is implicit information? C, go. Yes. That's good. Kita mulai kegiatan kita malam ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua di malam yang hampir weekend ini. Semoga masih tetap semangat semuanya. Ya, Bapak Ibu, selamat datang di FGD Kurikulum Merdeka in Practice seri ke-28 malam ini yang bertajuk Understanding Cooperative Learning for a Meaningful Implementation. Jadi cooperative learning kalau tidak salah ini yang ketiga atau yang keempat ya. Jadi memang kita angkat secara terus-menerus supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Apalagi ini adalah roh atau esensi dari buku paket kurikulum, buku teks utama kurikulum Merdeka kelas 11 yang nanti bisa dicek ya di CB. Kemudian juga sekarang buku cetaknya sudah disebar di sekolah-sekolah. Adalah puncak dari rangkaian kegiatan community engagement atau pengabdian kepada masyarakat, kolaborasi antara Universitas Negeri Semarang dan Kelas Kreatif Indonesia Foundation. Community engagement adalah salah satu tugas dosen bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi dengan tujuan seperti terlihat di sini, akuntabilitas individu ini direalisasikan oleh setiap anggota kelompok melalui performa atau presentasi mereka. Kita akan memberikan 3 kata untuk masing-masing kelompok yang berbeda untuk mereka pelajari. Dalam hal ini, how to pronounce that words correctly ya. Terutama dengan word stress-nya, for example. Nah, mereka akan diberikan waktu kurang lebih 10 menit untuk mempelajari bagaimana melafalkan kata-kata ini dengan bantuan kamus atau sumber belajar lainnya. Yang pertama, each student thinks individually to find the idea or answers to the posed question. Jadi setiap individu, setiap anak memiliki tanggung jawab ya untuk terlibat secara individu dalam hal ini. Post question-nya yaitu bagaimana mereka bisa merancang poster yang berhubungan dengan healthy lifestyle. Untuk round robin saya terapkan di building knowledge of field, sementara number group presentation-nya diterapkan di joint construction. Yang membersamai kita malam ini, terima kasih atas komitmen dan dedikasinya. Dan mari kita pahami bahwa proses belajar itu memerlukan waktu, ada ups and downs, dan itu sudah kita lalui bersama, tetapi bukan berarti itu adalah akhir ya. Kita masih harus terus membangun pemahaman yang lebih baik tentang CL, dan semoga suatu hari kita bisa ketemu langsung, in person, dan kita bersama-sama making sense of CL, tak hanya mengaitkannya dengan pembelajaran bahasa Inggris, tapi juga dengan kehidupan ini. Begitu, Miss Wahyu, dan saya juga mengucapkan terima kasih atas kesetiaan ibu-ibu dan bapak-bapak sampai menjelang pukul 9 membersamai perjalanan ini. Terima kasih, kembali ke Miss Wahyu. Ya, terima kasih Bu Ines. Baik, Bapak Ibu, demikian rangkaian FGD kita malam hari ini. Semoga apa yang telah dibagikan oleh para narasumber yang sangat luar biasa terkait dengan penerapan CL di kelas bahasa Inggris ini bisa menjadi sebuah insight, sebuah The golden moment for learning itself. Just because we are now teaching the students on how to use the language, so it is such an important thing for them
to have such opportunity to say whatever they think about. Terus kan satu hal jadinya kita pun komunikasi dengan antara kawan-kawan. Ini gimana? Ini gimana gitu. Kan itu jadi autonomous learning kita pun muncul gitu. Jadi satu hal saya udah dapat prinsip-prinsipnya sedikit, untuk mengembangkannya mungkin tinggal nanti bagaimana banyak membaca. Memang kalau dipaksa kita ikut pelatihan. Yang saya observasi, walaupun saya pasif ya, yang saya observasi dari percakapan di grup, kemudian persiapan untuk kegiatan, submission tugas-tugas dan lain-lain, dari kegiatan ini dikelola, diorganize, ditata dengan rapih ya dari awal sampai akhir. Sustainability-nya ini karena klasikal bentuk kelas kita, dan kita secara DNA itu memang dilahirkan dengan DNA gotong royong begitu. Jadi cooperative learning itu sudah menubuh dan membudaya sesungguhnya. Dan bahwa teori cooperative learning datang ke Indonesia itu sebetulnya hanya nama saja, bahwa kita sudah melakukannya gitu dalam konsep gotong royong gitu. Nah, kemudian room for improvement-nya adalah kadang konteks kultur masyarakat kita itu menganggap ketika dalam situasi guyub, dalam situasi kooperatif begitu, identitas individual tuh hilang atau merges ya, melebur gitu dalam konteks sosial gitu. Sehingga itulah yang kemudian individual accountability itu sangat penting untuk ditebalkan kembali dan digarisbawahi, karena sebagai manusia kita juga harus mengedepankan sebagai makhluk individu juga yang bisa berfungsi secara